Jumpa lagi bersama Mimin Spesial Horor. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul asli Misteri Gelang Kaki dari akun Twitter @lelirosidah yang bercerita tentang kisah horor gadis bergelang kaki dan teror suara lonceng. Mimin tahu kalian sudah tidak sabar menyimak ceritanya, tidak sabar mengetahui betapa seram dan menakutkannya kejadian horor dalam cerita ini. Baiklah, Mimin persilahkan untuk menikmati cerita kali ini dari awal hingga akhir cerita. Itu pun kalau kalian berani. Salam horor. Asing, itulah yang kurasakan saat ini. Aku memandang ranjang besi yang tertutup kelambu ini bersama lamunanku. Aku, gadis kota yang terpaksa harus tinggal di desa dengan segala keheningannya. Orang bilang tidur itu mudah, tinggal pejamkan mata saja. Tapi nyatanya bagiku ini sulit. Ditambah lagi decitan suara bambu yang bergesekan dan gaungan suara binatang malam yang beradu. Seakan menjadi backsound kengerian suasana malam ini. Meskipun hati sudah lelah, tapi mata tidak begitu. Ingin keluar kamar, tapi mau apa? Aku hanyalah orang baru di rumah ini. Tidak mungkin seenaknya saja seperti di rumah sendiri. Aku rindu suasana rumahku, rindu hingar-bingar keadaan kota yang meski malam hari tetap ramai dan sibuk. Berbeda sekali di sini. Bahkan setelah Isya, tidak kutemukan suara anak-anak kecil yang bermain atau berlarian di depan rumah. Semua rumah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, seperti sudah siap menikmati sepanjang malam di dalam saja. Aku yang sedari kecil hidup di suasana kota menjadi suntuk dan malas dengan keadaan ini. Biasanya setelah Isya, aku dan teman-teman sekolah SMA ku nongkrong di kafe, taman, atau bahkan rumah-rumah kawan hingga larut malam. Sungguh berkebalikan adanya. Entah sampai kapan aku bisa beradaptasi, padahal sudah seminggu di sini. Ku coba lagi memejam. Sesaat kantukku mulai bisa larut, tapi tiba-tiba suara kemerincing lonceng membuyarkannya. Siapa yang bermain lonceng malam begini? Kurasa di rumah ini tidak ada anak kecil, atau mungkin lonceng kuda atau sapi. Seingatku nenek tidak punya kuda, dan kandang sapinya berada jauh di belakang rumah. Tidak kuhiraukan, aku mencoba kembali terlelap. Tetapi rincingan suara lonceng semakin keras dan memekakkan telinga. Ganggu saja. Siapa sih? Rutukku dalam hati sendiri. Kesal. Ku coba beranjak dari kasur untuk mencari tahu. Ku sibak tirai kamar yang menutupi ranjang. Iya, kamarku masih seperti kamar orang-orang dulu. Dikelilingi tirai tipis agar tidak diganggu nyamuk. Maklum, ini desa. Nyamuk di sini gigitannya lebih kuat dari vampir. Dan jelas, tidak ada AC. Ku tarik pelan gagang pintu kamar. Perlahan ku edarkan pandang menelisik keadaan. Meski dengan cahaya remang-remang aku bisa menemukan sosok wanita terduduk di lantai depan TV. Siapa dia? Ia memakai gaun tidur lusuh berwarna pink. Jelas itu bukan nenek. Dia terlihat sebaya denganku. Apa aku salah lihat? Siapa kamu? Tanyaku setengah berbisik, takut membangunkan nenek dan bude. Ia masih dengan posisi awal, diam, menunduk dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Melihat ia tidak menggubris, aku mulai bergidik ngeri. Detik itu juga hawa panas mulai menjalari tubuh memaksa bulu kuduk berdiri sendiri. Segera ku tarik kembali gagang pintu, mencoba menutupnya.
Tetapi seketika wanita itu menoleh kasar ke arahku. Aku tercekat, meneguk ludah yang menghalangi kerongkongan. Tangan dan kaki mulai gemetar tidak tentu, seperti tidak ada tenaga untuk bergerak. Kulihat dia mulai menyeret tubuhnya mendekat. Dengan tangannya ia beranjak, kakiku semakin lemas. Bibir hanya bisa mengatup tanpa suara. Kemerincing lonceng di kakinya semakin menderu. Aku benar-benar lemas, pucat, takut. Dan tiba-tiba aku pingsan. Sinar mentari yang hangat membangunkanku. Aku terbangun dengan mengerjap-ngerjapkan mata karena silau. Jendela kamar sudah terbuka sempurna memaksa cahaya pagi menerobos dinginnya kamarku. Ku bangunkan tubuh dan duduk di atas kasur memandang alam luar. "Sudah bangun, Fah?" sapa Nenek Jamilah sembari membawakan teh hangat di tangannya. Ia menaruhnya di meja rias sebelah ranjang lalu duduk di samping kasurku. Ia memakai daster coklat dan jilbab instan sederhana. Meski berumur 60 tahun, ia terlihat cantik di sela kulit keriputnya. Aku mencoba mengingat kembali kejadian semalam, otakku berputar. "Tadi subuh nenek menemukanmu tertidur di depan pintu. Kenapa?" tanya nenek seketika. "Aku pingsan, Nek. Semalam aku mengalami kejadian aneh," jelasku. Nenek terlihat mengernyit ingin tahu. "Aku seperti melihat seorang gadis di ruang tengah," tambahku menjelaskan. Kulihat nenek sedikit melotot kaget. "Ah, mungkin kamu bermimpi. Mana ada gadis di rumah ini selain kamu, Diva?" Aku menggeleng. Gambaran itu masih terlihat jelas di pikiranku. Mana mungkin aku bermimpi, apalagi berimajinasi. Jelas aku pingsan di depan pintu semalam. Aku yakin ini nyata. "Bu, Ibu, sini Bu." Suara serak wanita paruh-baya memanggil nenek. Ia adalah budeku, Bude Risma, kakak perempuan dari almarhum ayahku. Sudah setahun ini beliau hanya berbaring di atas kasur sebab serangan jantung yang mengakibatkan stroke. Suami dan anak-anaknya dengan tega meninggalkannya begitu saja, dan kini hanya nenek tempatnya bernaung. Segera Nenek Jamilah meninggalkanku menuju panggilan Bude. Sungguh sama nasibku kini dengan Bude Risma. Kami sendiri sebatang kara tanpa keluarga. Beruntung kami masih punya Nenek Jamilah yang masih sehat. Meski usianya sudah sepuh, tapi semangatnya begitu tinggi. Ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 10 hari yang lalu sepulang dari syuting. Iya, ibuku adalah seorang aktris sinetron kejar tayang dan ayahku manajernya. Mereka mengalami kejadian naas itu di jalan dekat rumah nenek. Entah apa yang terjadi. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi, terlihat ayah dan ibu menjerit histeris menatap jalanan. Hingga akhirnya mereka menabrak bahu jalan yang membuat mobilnya ringsek sempurna dan terbakar, menewaskan kedua orang tuaku saat itu juga. Karena aku anak tunggal dan tidak punya sanak keluarga di kota, aku pun diboyong nenek ke desa ini untuk tinggal bersamanya dan Bude yang sedang sakit. Awalnya aku menolak, tapi tidak ada pilihan. Akhirnya aku setuju dan pasrah saja. Ku beranjak dari kasur dan mengikuti nenek ke kamar Bude Risma. Letak kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Saat berada di depan pintu, sudah tercium aroma pesing menyelimuti. Aku sedikit mual, tapi kutahan saja. Bude menatapku tersenyum. "Maaf ya Dev, Bude ngompol," kata Bude kepadaku. Terlihat nenek sedikit memukul kaki Bude yang dibersihkannya. "Dev siapa? Ini Diva Bude," kataku menjelaskan. Kulirik nenek yang memandang Bude geram. "Iya, maaf Diva, pikiran Bude akhir-akhir ini agak bingung sampai lupa sama ponakan sendiri," jelasnya terbata-bata. Kulihat lagi nenek yang akhirnya tersenyum menyungging seperti menutupi sesuatu. "Kamu mandi dulu, Nduk,"
Hari ini kamu sudah mulai masuk sekolah. Nanti Le Udin yang antar kamu, kata nenek sembari terus mengelap bude. Baik nek, Diva siap-siap. Aku pun pergi untuk membersihkan diri. Le Udin sudah menunggu di depan gazebo rumah. Sambil menyesap rokok, ia menantiku. Ia adalah tetangga kami, umurnya sekitar 27 tahunan, masih bujang, kulitnya sawo matang, lebih ke hitam. Tubuhnya tipis jangkung, tapi otot-ototnya mengkal tidak dipaksa, seperti diasah oleh nasib. Maklum orang desa, sudah terbiasa hidup keras sejak kecil, bentuk wajahnya pun terlihat keras dan tegas, tapi lumayan tampan. Dia adalah orang kepercayaan nenek yang mengatur segala pekerjaan di rumah nenek. Nenek Jamilah seorang peternak hewan. Ayam, bebek, sapi, dan kambing adalah hewan peliharaannya. Setiap hari Le Udin yang mendistribusikan segala kebutuhan nenek. Aku melangkah mendekatinya. Ia kaget saat aku sudah berdiri di depannya. Ia terperangah melihatku memakai seragam abu-abu. Rambutku yang sebahu tergerai tertiup angin pagi. Kusibakkan pelan dan menyelipkan di sela telinga. Mari Le, nanti terlambat, kataku membuyarkan lamunannya. Iya Neng, katanya seraya membuang puntung rokok lalu menginjaknya. Motor metik hitam segera diseretnya. Ia mendekati ke arahku dan mempersilahkan duduk. Ayo Neng. Kami pun menyusuri jalanan desa dengan perlahan. Maklum, jalannya tidak semulus di kota. Jika terlalu kasar, bisa-bisa kami tersungkur. Aku suka suasana pagi desa, terlihat warga sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang membawa cangkul, ada yang sudah membawa rumput tinggi-tinggi di sepeda untanya, banyak pula ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan. Tukang-tukang sayur tergelak bersama ibu-ibu di pertigaan gang. Ada anak-anak yang berlarian di pinggir-pinggir sawah. Sungguh suasana yang menenangkan. Ditambah dinginnya udara alami yang tidak pernah kurasakan saat aku di kota dulu. Orang-orangnya pun begitu ramah. Terlihat mulai kami berangkat sampai ke sekolah, Le Udin tidak hentinya disapa orang di sepanjang jalan. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum untuk membalas sapaan mereka. Sesampainya di sekolah, aku celingukan. Bingung harus apa dan kemana. Le Udin yang melihatku begitu segera memanggil seorang gadis SMA. Ia melambaikan tangan, lalu mendekat. Kulihat nama sekolah di lengan kanannya, aku duga dia murid sekolah ini juga. Ia tidak terlalu tinggi, wajahnya bulat dengan pipi yang tembem, apalagi dia berhijab, menambah kesan bulat sempurna, tapi menggemaskan. Melihat tingkahnya, ia terlihat lucu dan menyenangkan. Apa Le? Tanyanya dengan logat centil. Ria, ini Diva, cucunya Nek Jamilah, baru masuk hari ini. Tolong kamu anterin ya, saya juga tidak tahu harus kemana soalnya, kata Le Udin. Siap Le, ayo, ajaknya seraya menggandeng tanganku dan menyeretku masuk. Le Udin melambaikan tangannya dan tersenyum pergi. Ia mengajakku menyusuri lorong sekolah yang lumayan panjang, hingga sampai di sebuah ruangan. Kami pun berhenti. Assalamualaikum, sapanya. Tidak menunggu jawaban, ia mengajakku masuk. Di sana para pengajar menatap kami berdua. Mohon maaf Pak, Bu, ini Diva, katanya anak baru. Pria memperkenalkanku. Oh iya, mari duduk, jawab seorang guru lelaki. Aku mulai ditanyai dan dicatat di sebuah buku. Setelah semua selesai, aku diajak Ria masuk ke kelas. Beruntung aku menjadi teman sekelasnya. Jadi aku tidak perlu canggung untuk bertemu orang baru lagi. Seketika semua mata tertuju padaku, hening sebentar. Hai semua, ada anak baru nih, Diva namanya, kata Ria dengan centil. Ada yang berbisik ke temannya. Dia bukannya anak Lisa Widya, pemain sinetron itu ya? Langsung ku sahut begitu saja. Iya, dia almarhumah ibuku. Semua terlihat mengangguk, lalu kembali dengan keriuhan masing-masing. Ria menyeretku untuk duduk di bangku paling ujung. Ada seorang gadis
yang menempelkan wajah di atas bangku. "Inayah, Diva duduk di sini ya. Kamu kan sendirian, pintar ya." Ia mengangguk tanpa mengangkat wajah, lalu menggeser tubuhnya menepi mempersilahkanku. Aku duduk di sebelahnya. Seketika wajahnya menegang menatapku. Ia bangun dan melihatku tajam. "Ada apa?" tanyaku seketika. "Aura mistismu kental," jawabnya aneh. Aku mengernyit. Ria yang duduk di depanku menoleh. "Sudahlah In, anak baru, jangan ditakut-takutin gitulah." "Maksudnya?" tanyaku heran. "Kamu diikuti," jawabnya tegas. "Hah?" Aku melongo. Ria sedikit menepuk tangan Inayah yang masih di atas bangku. "Jangan diterusin ih." Aku masih bingung bergantian menatap keduanya. Inayah ini anak indigo, Fa. Bahkan warga sini sering minta pertolongan sama dia soal hal mistis. Aku mengangguk. Kulirik Inayah yang masih setia menatapku tajam. Aku jadi sedikit ngeri dan canggung. Wajahnya begitu tegas, tapi manis. Kubuang pandangan menatap isi kelas, lumayan bagus untuk sekolah pedesaan. Meski tidak semewah sekolahku dulu, aku bersyukur bisa sekolah kembali. Kuedarkan pandang hingga mataku terhenti oleh dua bola mata yang menatapku sendu. Seorang cowok dengan dandanan ala boyband Korea. Rambutnya disisir menyamping dan dicat coklat. Berbeda sekali dengan yang lainnya. Terlihat nyentrik karena yang lain masih terlihat deso. Ia tersenyum, aku membalas senyumannya lalu mengangguk. Ku dengar tawa cekikikan di depanku. Ria terkikik di sana. "Dia Fahri, anak Pak Lurah. Tidak gampang lu dia sama cewek. Kayaknya kamu sudah dikodein tuh." Lagi-lagi dia terkikik. "Apaan sih?" jawabku sambil memutar bola mata malas. Sepulang sekolah, aku diajak pulang bareng Ria. Karena ternyata rumah kami tetanggaan. Hanya terpaut 4 rumah saja. Di jalan kami berpapasan dengan Leudin, dia segera berbelok karena melihatku dibonceng Ria. "Kalau gitu saya pamit ke toko ya Neng Diva. Tolong bilang ke Nek Jamilah," teriaknya di atas motor. "Iya Lek," jawabku tidak kalah kencang. Aku diturunkan Ria tepat di depan rumah. Di sana ada nenek yang menuntun Bude di atas kursi roda. Mereka menatapku. "Assalamualaikum," salamku sembari mencium tangan nenek dan Bude bergantian. "Waalaikumsalam." "Udin mana?" tanya nenek. "Pamit ke toko katanya Nek," jawabku lugas. "Oh," jawabnya begitu saja. "Nanti sore bantuin nenek ambil telur di kandang ya, biar besok pagi bisa diantar Leudin," pintanya. "Baik Nek, Diva masuk dulu ya." Izinku berpamit masuk. Sore ini aku menepati janji ke nenek untuk membantunya mengumpulkan telur ayam dan bebek. Sudah seminggu ini aku mulai terbiasa, meski awalnya aku mual muntah, maklum anak kota. Tidak perlu lagi menunggu nenek dan Leudin, aku sudah sigap dan cekatan. Tidak terasa waktu hampir surup, senja. Sudah terkumpul 5 kerat telur di sana, tinggal kerat terakhir. Aku masuk ke kandang yang letaknya paling ujung bersebelahan dengan suatu ruangan tertutup. Biasanya Leudin yang sampai ke sini. Tapi kali ini aku ingin tahu juga suasana kandang nenek, hingga aku memaksakan diri sampai ke sini. Ku ambil telur bebek yang masih hangat. Riuhan suara wek-wek menggema lucu, aku senang. Karena pengalaman ini tidak pernah kurasakan sebelumnya. Samar-samar di antara ocehan bebek, ku dengar lagi suara kemerincing lonceng. Aku terdiam, mencoba menajamkan pendengaran. Ku ikuti asal suara yang berujung di ruangan tertutup itu. Perlahan aku mendekat, lalu menempelkan telinga di pintu yang mulai lapuk. Suara itu semakin jelas dan tajam terasa. Jantungku mulai berpacu antara penasaran dan takut. Tanganku mulai meraih handle pintu yang karatan, hingga saat aku mulai mengayun, tiba-tiba suara nenek menghentikanku. "Diva, kamu ngapain di situ?" Aku membalik badan menatapnya. "Aku dengar suara lonceng Nek dari sini," kutunjuk pintu itu.
Itu gudang, Duk. Gak ada siapa-siapa di sana. Ayo balik, sudah mau maghrib. Tapi segera nenek mendekat dan menyahut tanganku. Tanpa jijik, ia menarik tanganku yang masih berlumuran tahi bebek. Dengan terpaksa, aku menurutinya masuk ke rumah. Hari berganti petang, aku benci malam hari. Tidak seindah pagi yang ramah dan rame, selalu seperti ini. Bahkan suara detik jam serasa cambuk bagiku. Aku memiringkan badan ke kanan lalu menutup diri dengan selimut. Lagi-lagi, suara lonceng kaki itu mengagetkanku. Kututup telinga dan mencoba tidak menghiraukan. Tapi sia-sia, kurasakan suara itu semakin mendekat ke arahku. Meski angin malam dingin menyelimuti, tetapi tidak bisa menahan luruhan keringat yang terus mengucur. Degupan jantung layaknya genderang perang. Sekuat mungkin aku berusaha melawan ketakutan. Saat itu pula, samar-samar aku melihat penampakan sosok gadis malam itu di balik tirai ranjang. Aku terdiam, hampir lupa caranya bernafas. Dengan kasar aku membuang napas berat dan mencoba bersuara. "Nek, nenek," lirih aku memanggil. Bukan bermaksud berbisik, tapi lidah terasa keluh. Ingin ku beranjak, tapi tubuh begitu kaku. Perlahan, sosok itu menyeret kakinya yang bergemerincing mendekat. Badanku gemetar, tidak karuan. Mata terus terfokus kepadanya. Saat tinggal beberapa langkah, entah mendapat kekuatan dari mana tiba-tiba aku bisa berteriak. "Nenek, tolong!" Suara langkah kaki berlari mendekat, lalu dengan kasar membuka paksa pintu kamar. Seketika itu pula, sosok itu menghilang. Nenek menyibak tirai ranjangku dan menemukanku meringkuk menahan takut. Kulihat ia membawa sapu lidi kecil di tangannya. Mungkin jaga-jaga buat senjata. Begitu pikirku. "Ada apa, Nduk?" tanya nenek cemas. "Gadis itu lagi, Nek. Dia datang lagi," kataku sambil menahan tangis. Segera nenek naik ke atas kasur dan merebahkan diri di sampingku. Ia mengelus rambutku pelan. "Sudah, tenang ya. Kamu tidur sekarang. Nenek temani kamu di sini." Aku mengangguk. Aku mulai merasakan ketenangan dan bisa terlelap dengan menggenggam tangan nenek sampai pagi tanpa ada lagi gangguan. Waktu subuh, aku dikagetkan suara teriakan Bude Risma dari kamar sebelah. Kulihat nenek sudah tidak ada di sampingku, hanya meninggalkan sapu lidi di sisiku. "Bu, Ibu!" teriaknya lagi. Dengan setengah malas, aku berdiri menghampirinya. Kutemukan dia sudah terduduk di lantai. "Diva, tolong Bude," pintanya sembari merentangkan tangan. Kupapah dia berdiri dengan susah payah karena kakinya yang lumpuh tidak mampu menopang. "Bude ngapain? Kok sampai jatuh?" tanyaku saat sudah bisa menelonjorkannya di atas kasur. "Tadi Bude diajak Devi. Tiba-tiba saja Bude melangkah dari kasur tanpa sadar." Begitu jawabnya. "Devi? Devi siapa?" tanyaku penasaran. Tiba-tiba nenek datang dari musola masih lengkap dengan mukena putihnya membuatku berjingkat kaget. Nenek melotot. "Kamu ini kenapa lihat nenek kayak lihat setan saja?" ujar nenek seketika. Kuelus dadaku dan membuang nafas. Bude tertawa meledek. "Sudah mandi sana, sholat terus siap-siap sekolah," suruh nenek memaksa. Sebenarnya aku masih menunggu jawaban dari Bude tentang Devi. Akan tetapi mungkin belum tepat. Nanti pasti aku tanyakan kembali. Pagi ini seperti kemarin, Le Udin sudah bersiap mengantarku ke tempat menuntut ilmu. Sebenarnya aku bisa bermotor sendiri. Dulu aku juga apa-apa sendiri. Tapi di sini nenek melarangku. Mungkin takut aku jadi suka keluyuran atau mengapa, aku juga tidak tahu. Sesampainya di gedung pendidikan itu, Le Udin segera berpamit. Aku mengangguk dan membiarkannya berlalu. Suara cempreng Ria seketika menyeruak. "Diva!" teriaknya. Di antara kerumunan siswa, ia berlari kecil menghampiriku.
Tadi aku susul kamu ke rumah. Kamunya sudah berangkat. Aku tersenyum. Kamu kayak Tuan Putri saja, ada bodyguardnya. Itu Le Udin, katanya meringis. Aku menyenggol bahunya sembari berdecak. Lalu kami berjalan menuju ke kelas. Di kelas, Inayah sudah ada di bangku seperti kemarin. Saat masuk, ia menatapku tajam. Lama-lama, aku bisa mati tegang ditatapnya seperti itu. Kata Ria, dia memang terkenal misterius, jarang tertawa, dan begitu dingin. Makanya, dia susah punya teman. Segera aku duduk dengan canggung di sebelahnya. Masih diganggu? Tanyanya tiba-tiba. Aku meliriknya, bagaimana mungkin ia tahu? Ku balas dengan anggukan. Bisa bantu nggak? Tanyaku berbalik. Ia mengangguk lalu menggeleng. Aku melotot. Apa maksudnya? Aku hanya bisa melihat dari sudut pandangmu saja, tidak lebih. Kamu harus cari tahu sendiri masalahnya. Jika sudah, nanti aku bantu. Sekali lagi aku mengangguk. Ria menjawil lenganku, aku menoleh padanya. Kulihat di tangannya ada secari kertas kecil. Ia memintaku mengambilnya dengan mengangkat dagunya. Ku ambil segera dan membaca tulisan. Nomor WA, please. Aku memandang Ria. Dia menoleh ke kiri untuk menunjukkan. Ku ikuti bola matanya yang tertuju pada Fahri. Dia tersenyum dan melambai di sana. Aku mendesah menahan tawa. Segera Ria memberikanku ballpoint, tapi aku ragu. Ayolah, paksa Ria sembari menyelipkan ballpoint itu di tanganku. Ku ikuti saja lalu menuliskan 12 digit nomor WA milikku. Ria berdiri girang lalu secepat kilat memberikannya pada Fahri. Tiba-tiba hatiku berasa tidak karuan. Entah ini perasaan apa. Yang ku tahu bibirku melengkungkan senyuman indah kala Fahri memandangku dari sana. Ia mengucap 2 buah kata yang bisa kubaca lewat bibirnya. Terima kasih. Sepulang sekolah, aku merebahkan diri di kasur mengingat kejadian tadi pagi. Tidak terasa itu membuatku senyum-senyum sendiri. Aku merasakan panas di sekitar pipiku. Ku beranjak duduk di kursi rias memandang wajahku yang pink merona lewat pantulan cermin. Ku pangku pipiku. Dengan kedua tangan, aku terbahak sendiri. Ini benar-benar lucu. Tiba-tiba ponselku bergetar, ku baca di layar ada nomor tidak tersimpan. Ku usap benda pipih itu lalu membuka pesan yang masuk. Hei, ini Fahri. Save ya. Aku membacanya sambil kegirangan. Kulihat lagi wajahku di cermin semakin memerah. Oh Tuhan, inikah cinta? Kututup mukaku dengan kedua tangan menahan malu. Saat kubuka telapak tangan ini, seketika aku terperanjak kaget melihat penampakan gadis itu lagi di belakangku. Nafasku tercekat. Sontak aku menoleh ke belakang memastikan tidak ada siapa-siapa. Kuputar lagi wajahku di cermin. Tidak, dia masih ada. Dengan gemetar ku ulangi lagi, menoleh ke belakang perlahan dan sekali lagi nihil. Tidak ada siapa-siapa. Rasanya aku tidak mau lagi memandang cermin. Aku memejam menahan takut. Tiba-tiba ku rasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererat pejaman mata. Nafas mulai memburu tidak tentu. Diva, ditunggu Le Udin di belakang. Suara nenek membuat ritme nafas teratur kembali. Aku membuka mata lega. Iya nek, sebentar lagi. Jawabku memandangnya tajam. Berharap ia tidak berubah menjadi gadis itu. Nenek melirikku dengan pandangan heran. Ku balas dengan meringis saja. Hari ini buah-buahan nenek di kebun belakang mau diborong sama tengkulak buah. Ada mangga, jambu, dan belimbing. Pagi tadi aku sudah dipesan nenek untuk membantu Le Udin mencatat dan mentotal. Karena kata nenek, dia lemah soal hitung-hitungan. Maklum dia hanya tamatan SD. Seringkali salah hitung yang kadang membuat nenek kebingungan. Namun nenek tidak pernah mempermasalahkannya. Karena bagi nenek kebun buah ini bukan prioritas utamanya. Hanya sekedar keberuntungan saja tumbuh dengan sendirinya.
Setelah selesai, kami duduk di amben kursi panjang dari bambu. Nenek menuntun tengkulak itu ke depan meninggalkan kami berdua. Lek Udin mengibas-ngibaskan topi capingnya di sampingku. Kulihat peluhnya menetes bercucuran. Jelas saja, karena siang ini begitu terik dan Lek Udin habis memanjat sampai ke pucuk pohon yang panas. Aku menuangkan es teh yang sudah disediakan nenek di pucuk amben. Kusodorkan segelas kepadanya. Tiba-tiba ia menatapku sendu, caping yang dipegangnya terlepas ke tanah. Ia mendekat perlahan, lalu memandangku seperti penuh rindu. "Devi," seketika ia memelukku erat. Aku terdiam sesaat lalu kudorong kasar dadanya yang menempel. "Lek, kurang ajar sampean." Ia menggeleng, seperti tersadar, lalu kaget. Buru-buru ia meminta maaf. "Maaf, Neng. Aku tidak sadar." Ia menunduk menahan malu, lalu bersiap berdiri. "Tunggu, Devi itu siapa, Lek? Dari kemarin Bude Risma juga panggil nama itu." Lek Udin terlihat celingukan, seperti bingung harus menjawab apa. "Jawab, Lek," tanyaku kembali. Lagi-lagi nenek datang di waktu yang tidak tepat. Aku menghela nafas kesal. "Ada apa ini?" tanyanya saat melihatku emosi. "Tidak ada apa-apa, Nek." Aku menggeleng lalu pergi meninggalkan mereka. Perlahan aku beranjak. Sesaat ku dengar obrolan mereka di belakang. Nenek seperti memarahi Lek Udin. Ingin aku menoleh, tapi takut membuat nenek semakin marah. Tidak kuhiraukan dan aku lurus masuk ke rumah. Saat melewati kamar Bude, aku tertegun melihat Bude berdiri menatap cermin. Kulihat ia sedang menyisir rambutnya pelan. Apa aku tidak salah lihat? Aku mendekat ke depan pintu. "Bude, Bude sudah bisa berdiri. Alhamdulillah," kataku sumringah. Tapi ia tidak menggubrisku. "Bude, sejak kapan Bude bisa berdiri?" Ia masih terdiam dan terus menyisir rambutnya di depan cermin. Aku mulai merasa aneh. Kutolehkan wajah sedikit miring untuk melihat wajah Bude di pantulan cermin. Astaga, itu bukan Bude. Kakiku mulai lemas dan ketakutan berkecamuk. Kulihat gadis itu lagi. Ingin kufokuskan mata untuk melihat wajahnya agar tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi aku terlalu gemetar. Tanganku memegang daun pintu untuk menjaga keseimbangan. Kakiku semakin lemas, tidak kuat menopang berat badan sendiri. Aku terkulai lemas di depan pintu. "Diva, Diva." Panggilan itu menyadarkanku. Ku dengar itu suara Bude Risma. Kutoleh lagi ke depan cermin, tidak ada. "Kamu kenapa sih, Va?" panggilnya lagi. Sekarang aku bisa mendengar asal suara itu. Dia, Bude yang asli, masih terbaring di atas ranjang. Aku mencoba menstabilkan nafas kemudian bergegas berdiri mendekati Bude. "Tadi aku lihat Bude di situ," kataku sambil menunjuk depan cermin. "Kamu ini ada-ada saja. Gak mungkinlah Bude bisa," jawabnya heran. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun bertanya kepadanya. "Bude, sebenarnya Devi itu siapa?" Ia terlihat kaget sejenak lalu tersenyum. "Orang tuamu dulu tidak pernah cerita." Aku mengangkat alis. "Tentang Devi?" Bude meneruskan dan aku menggeleng. "Dia ponakan Bude juga, kesayanganku." "Maksudnya?" "Maaf Diva, Bude belum bisa cerita banyak. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, nenek yang akan memberitahumu." Sebenarnya aku masih penasaran dengan jawabannya. Tetapi aku tidak bisa memaksa. Mungkin benar kata Bude. Waktu yang akan menjawab. Aku harus lebih bersabar. Hari Minggu. Pagi buta aku sudah terbangun dengan perasaan gembira karena semalam Ria mengirim pesan jika hari ini akan datang ke rumah bersama Fahri untuk rujakan. Kemarin aku memang sempat memfoto mangga muda dan belimbing ranum lalu kukirimkan pada kontak Ria. Dan dia membalas dengan emotikon ngiler. Beberapa menit kemudian ia mengirimkan screenshot obrolannya dengan Fahri yang berencana main ke rumah. Aku girang bukan main, tetapi berusaha sok jaim.
Ku balas chat Ria dengan emotikon marah. Dia mengirimkan stiker terbahak lalu mengetik kata, "Please." Akhirnya aku jawab saja dengan, "Oke." Selesai mandi, aku bersiap ke warung depan rumah. "Mau kemana pagi begini?" tanya nenek heran sambil membawa gagang sapu. "Ke warung Mbok Yati, Nek. Mau beli bahan buat rujakan. Nanti teman Diva mau ke sini." Nenek mengangguk saja. "Kalau rujakan di belakang saja, biar tidak perlu mengepel rumah," sarannya padaku. "Iya, Nek. Sekalian nanti ambil mangga muda yang masih di pohon." "Anak perempuan jangan banyak tingkah. Pakai galah saja, suruhnya galak." Aku terkekeh. "Enggak lah, Nek. Ada Fahri kok. Nanti biar dia yang memanjat." "Oh alah, ya sudah." Pungkasnya, lalu meneruskan kegiatannya menyapu rumah. Segala yang dibutuhkan sudah kupersiapkan tanpa kurang. Tinggal menunggu jam saja. Di depan gazebo rumah berkali-kali aku melirik ponsel menanti Ria menelpon. Tidak sabar rasanya bertemu pujaan hati. Beberapa menit kemudian samarku dengar deru knalpot mendekat. Aku mulai sumringah. Namun seketika wajahku menampilkan guratan sedih tatkala menemukan Ria dibonceng oleh Fahri. Entah hatiku terasa tergores begitu saja. Perih. Ria yang centil segera turun dari motor menggodaku. "Maaf ya, pinjam bentar doang abangnya." Aku malu, ternyata Ria bisa membaca isi otakku. "Apaan sih?" jawabku manyun. Segera Ria memegang kedua bahuku, menatapku dengan pandangan mengiris. Aku menghentikan bahu. "Lihat tuh, pipi udah kayak tomat saja, ranum banget," rayunya lagi. Aku tergelak, tapi secepatnya menutup mulut saat Fahri menatapku. Malu. "Tangkap, nih," seru Fahri dari atas pohon. Dengan sigap aku menangkapnya. Berkali berulang hingga terkumpul banyak belimbing. "Sudah banyak, Ri, ganti mangga," teriakku dari bawah. Ria sedang sibuk mengulek bumbu rujak. Kulihat cabenya menggoda. Aku mulai menelan ludah. Dengan lihai ia menekan dan memutar gagang ulek, dijilatnya sedikit. Kulirik dia memonyongkan bibirnya, lalu mengibasnya. Pedas. Mungkin. Fahri turun dari pohon belimbing, lalu dengan cepat merangkak ke pohon mangga. Aku terkesima. Sudah kayak Sun Gokong saja. Aku pikir anak Pak Lurah biasanya anti kotor-kotor, ternyata dia berbeda. Ria datang ikut menanti di bawah pohon. "Duh, pedes, Fa, sumpah," katanya sembari menjulurkan lidah. "Lah gimana? Kan kamu yang bikin sendiri," kataku terkekeh. "Weh, tangkap." Fahri melempar tanpa aba-aba hingga mangga meluncur agak jauh. Kami berlari mengikutinya. Mangga itu terhenti tepat di depan sebuah gundukan tanah. Aku dan Ria melongo, saling berpandangan. Di sudut atas dan bawahnya tertancap nisan yang masih baru. Terlihat pula bunga-bunga yang telah kering di atas gundukan tanah itu. Ria menggenggam tanganku, takut. Raut mukanya yang biasa centil dan ngeselin tiba-tiba kecut dan mengkerut. "Makam siapa, Fa?" tanyanya berbisik. Aku menggeleng. "Hei, lama banget sih," teriak Fahri dari atas pohon. Segera aku seret Ria pergi menjauh. Dalam tarikanku ia masih menoleh ke makam itu berulang kali, sembari meringis ketakutan. Kutuntun dia duduk di atas amben. Kulihat tangannya gemetaran. "Sudah, lupakan," bentakku setengah berbisik. Ia mengangguk lalu menyahut gelas di sampingnya, meneguk segelas air dengan kilat. Acara rujakan yang kuharapkan menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Fahri menjadi kacau karena Ria terus-menerus tegang. Berkali kuucapkan candaan hanya membuatnya tersenyum kecut saja, garing. Kulihat Fahri jadi ikut begitu, canggung dan tidak asik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Aku tidak bisa menahan, meski rasa ingin terus bersama. "Maaf ya, Fa, hari ini jadi tidak seru. Mungkin lain kali," ucap Ria sembari bersiap menyelipkan tas lempangnya. Aku mengangguk saja sambil tersenyum. Kupandang Ria yang memegang bahu Fahri di atas motor. Maklum, dia pendek jadi agak kesulitan untuk naik. Aku iri.
Mengapa bukan aku yang di sana? Aku ingin dekat dengan jarak tanpa sekat seperti itu. Bahkan kubayangkan memeluk dada bidang Fahri dari belakang. Ah, mimpi. Kubiarkan motor itu menjauh dan hilang dari pandanganku. Sore harinya seperti biasa aku membantu nenek mengumpulkan telur hewan unggasnya. Lek Udin sedang mengaduk dedak makanan unggas di depan kandang, di bawah pohon bambu yang berderet rapi dan sejuk. Aku mendekatinya. Lek, tadi aku tidak sengaja masuk lebih jauh ke kebun mangga nenek. Di sana aku menemukan kuburan. Punya siapa? Seketika ia menoleh dan melotot memandangku. Tangannya yang tadi memutar terhenti begitu saja. Kulihat ia menelan ludah. Ah, mungkin Neng Diva salah lihat, candanya mengada-ada. Aku menggeleng. Tidak mungkinlah, Lek. Ria saja sampai ketakutan begitu kok. Ia mulai celingukan. Kok tadi aku tidak diajak sih, Neng? Aku kan juga pengen. Dari kemarin cuman bisa ngiler metik buah. Jawabnya mengalihkan obrolan. Dan kembali mengaduk dedak. Aku tahu, ia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa memaksa, harus lebih lembut lagi sepertinya. Lek, maaf, aku tidak memaksa. Kapanpun kalau Lek Udin siap, tolong beritahu aku ya. Hampir tiap hari aku ada yang gangguin. Dan aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan kuburan dan gadis yang bernama Devi itu. Aku cuma ingin tahu apa hubungannya denganku. Kenapa aku diteror? Apa Lek Udin tidak kasihan sama aku? Bisa-bisa aku mati konyol karena penasaran. Kembali ia terhenti dari aktivitasnya hening sebentar. Seperti memikirkan rangkaian kata yang akan dilontarkan. Dia Devi, salah satu anggota keluarga ini. Gadis yang aku cintai. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa dia dikubur di belakang kebun? Tanyaku penasaran. Ia menggeleng. Karena nenek Jamilah memang sengaja menyembunyikannya. Alisku terangkat bingung. Sudahlah, Neng. Maaf, aku tidak bisa meneruskan cerita ini. Takut dimarahin sama nenek. Aku sedikit lega karena mulai ada secercah harapan yang akan terungkap. Semoga segera kutemukan kejelasan yang lebih pasti. Aku meninggalkan Lek Udin yang mulai termenung akibat pertanyaanku tadi. Aku tahu ada penyesalan dalam hatinya. Namun entah apa. Malam ini aku tidur bersama nenek mungkin akan selamanya. Tidak. Sebelum jadi istri orang maksudnya. Aku sudah tidak mau tidur sendiri, tidak mau didatengin lagi sama gadis itu. Seperti biasa nenek tidur sembari membawa sapu lidi kecil di sampingnya. Mungkin jaga-jaga bila ada tikus. Aku tertidur dengan lelap, tapi di sepertiga malam aku terbangun karena mendengar suara nenek beriringan dengan suara kemerincing lonceng itu lagi. Aku meliriknya di sampingku. Tidak ada. Di balik kelambu, kulihat nenek berbicara dengan nada agak geram. Ia mengangkat sapu lidinya seperti bersiap memukul. Aku memicingkan mata, mencoba mempertajam penglihatan. Gadis itu tertunduk di depan nenek dengan lesu, lalu seketika menghilang saat nenek akan memukul. Nenek berbalik dan akan membuka kelambu. Segera aku pejamkan mata kembali pura-pura masih terlelap. Meski detak jantung berdetak tidak karuan, aku mencoba setenang mungkin. Dengan hati-hati ia naik ke atas ranjang, mungkin takut bila membangunkanku. Ia terdiam sesaat, sepertinya sedang memandangku. Tetapi aku tidak berani membuka mata. Kurasakan kepalanya sudah berada di bantal, lalu memutar badan menghadap ke lambu. Kubuka mataku, sedikit membuang napas kesal di belakang punggungnya. Apa maksud semua ini? Paginya, ku ceritakan sedikit yang aku ketahui kepada Inayah. Ia mulai mengangguk-angguk. Apa kamu bisa cari suatu barang milik dia? Aku bisa membaca peristiwa seseorang lewat barang yang dia punya. Aku mulai berpikir, mungkin Lek Udin bisa membantu. Nanti aku coba ya. Suara tengil Ria tiba-tiba membuyarkan obrolan kami. Hei, bahas apaan nih? Ikutan dong. Bahas kuburan, jawabku sekenanya. Membuat ia beringsut takut. Diva, udah dong.
Semalam aku sampai tidak bisa tidur loh. Malah aku mimpi kamu jadi dua. Ngeri pokoknya, teriaknya dengan nada manja. Kulihat jidat Inayah sedikit berkerut. Jangan-jangan, kata Inayah menggantung. Apa? Tanyaku dan Ria bebarengan. Aku tidak mau menebak-nebak. Kamu lakukan saja apa yang aku pinta tadi, Fa. Biar semua jelas. Aku pun mengangguk pasti. Malam ini desa ini punya hajat. Semua merasakan pesta besar kali ini. Di jalan menuju balai desa sudah banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya. Ada banyak sekali macam makanan, baju, peralatan rumah, dan sebagainya. Riuh, ramai, dan penuh sesak. Lampu warna-warni menghiasi jalanan, tidak lupa musik koplo mengalun-alun meramaikan suasana. Di pendopo balai desa sudah terpampang layar putih raksasa. Malam ini akan ada pertunjukan wayang semalam suntuk. Meski aku tidak pernah menyaksikan, tapi aku bersemangat ingin tahu. Selama ini aku hanya mengetahui kisah wayang lewat tulisan dan cerita saja. Jadi ini pengalaman pertamaku. Aku, Ria, dan Fahri sudah janjian mau nonton bareng. Aduh, deg-degan banget pokoknya. Ria sudah janji bakal bikin aku lebih dekat dengannya. Katanya sebagai ganti hari kemarin itu, dan aku pun tersipu. Fahri mengajak kami duduk di bangku paling atas. Iya, sengaja bangku ditata menurun ke bawah layaknya gedung bioskop, agar semua bisa menikmati tanpa perlu takut tidak kelihatan. Fahri memilih bangku pojok yang jarang dipilih orang. Karena semua memilih berdesakan di bangku paling depan. Mungkin ingin suasana lebih privat denganku. Aku makin deg-degan. Fahri dan Ria berpamit saat Pak Lurah, ayah Fahri, memberikan sedikit pidato. Katanya mereka mau beli camilan dan minuman karena acaranya bakal lama. Aku mengangguk, memandang Pak Lurah yang didampingi wanita cantik di sebelahnya. Mungkin itu Bu Lurah. Dilihat dari setelan batik yang digunakan couple keduanya. Rambutnya diikat ke atas menyerupai sanggul kecil dan jambulnya tinggi menjulang cetar ulala membahana. Ayahnya gagah dengan kumis agak tebal melingkari tipis. Kulihat Fahri lebih mirip dengan perawakan ibunya, hidung mancung dan bibir tipis. Beda dengan bibir Pak Lurah yang agak tebal. Entah apa yang disampaikan beliau, aku agak malas dengan basa-basi. Tiba-tiba, angin berhembus dingin menerpaku. Sepertinya angin itu datang dari pohon beringin raksasa di pojok kiriku beberapa meter. Aku menoleh. Seketika aku berjingkat melihat penampakan gadis itu duduk di pojok masih menggunakan gaun tidur lusuh yang sama. Bulu kuduk seperti tersetrum, berdiri dengan sendirinya. Aku mencoba tegar melawan ketakutanku, memfokuskan pandangan padanya. Karena aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Meski dikelilingi ratusan orang mengitari pendopo, aku merasa sendiri di sini menatap penampakan itu dalam pandanganku saja. Perlahan, ia menolehkan wajah, mempercepat laju jantungku. Kedua telapak tanganku telah basah oleh keringat, ingin teriak, tapi sayang, aku harus sedikit menahan. Detik itu juga aku temukan wajahnya menatapku. Apa aku tidak salah lihat? Aku merasa bercermin memandangnya. Itu wajahku kan? Jadi selama ini aku dihantui oleh diriku sendiri. Apa aku berhalusinasi? Aku semakin melongo dibuatnya. Tiba-tiba tatapan matanya penuh amarah, seperti bersiap menerkamku. Tubuhnya bergetar hebat. Aku juga siap untuk melompat. Seketika itu juga dengan kilat dia berlari kencang ke arahku. Tenaga yang kusiapkan untuk meloncat ternyata percuma. Aku hanya bisa menganga tanpa bersuara. Bagaimana ini? Inayah datang tepat saat sosok itu hampir menabrakku. Merentangkan telapak tangan kanannya ke arah gadis itu, seketika penampakan itu hilang terpental begitu saja. "Kamu sudah tahu kan?" kata Inayah sembari duduk. "Dia?" Aku menjawab dengan bibir yang masih bergetar. "Iya, aku yakin sekarang. Dia kembaranmu." Jawabnya yang malah membuat kepalaku semakin pening. "Bagaimana bisa?
Kenapa selama ini keluargaku menyembunyikannya dariku? Rentetan pertanyaan semakin mengaung dalam otakku. Yang ku tahu selama ini aku anak tunggal, tanpa saudara. Itu yang jadi PR-mu, segera cari tahu sebelum terlambat. Suruhnya padaku. Aku memegang kepalaku sendiri mendengus kesal tanpa arti. Entah, ini sulit ku terima. Ria dan Fahri datang dengan seplastik besar bawaan. Aku sampai heran siapa yang bakalan makan. Ria menempatkan diri di sebelah Inayah dan Fahri tentu di sebelahku. Ketakutanku hilang begitu saja saat mata kami bertemu. Inilah waktuku. Duduk berdua tanpa sekat yang aku impikan jadi kenyataan. Pertunjukan wayang sudah dimulai, tetapi aku tidak fokus dengan apa yang terpampang. Hatiku terus saja berbunga saat diam-diam Fahri mencuri pandang padaku. Aku berlagak tidak tahu saja, sembari sok-sokan menikmati pergelatan, padahal aku sama sekali tidak mengerti jalan ceritanya. Mata coklat ini membuatku semakin tenggelam dalam lelehan cintanya. Sesekali di sampingku Inayah menyodorkan cemilan. Aku hanya mencomot beberapa, gengsi bila dilihat Fahri ragus. Padahal aslinya iya. Beberapa kali pula ku berikan cemilan itu pada Fahri. Ia hanya menerimanya tanpa memakan satupun, hanya menyedot minuman dari gelas plastik dengan rasa kopi. Semakin lama aku mulai tidak nyaman, bukan karena Fahri, tapi bosan dengan apa yang disuguhkan. Entah mungkin aku anak kota lebih suka berjingkrak-jingkrak menonton konser band daripada diam semalam suntuk seperti ini. Berkali-kali gelakan tawa orang-orang menyeruak, Inayah dan Ria pun begitu. Mereka terpingkal tidak karuan. Aku bingung apa yang membuat lucu. Aku hanya sedikit ikut tertawa seakan larut dalam suasana, padahal benar-benar tidak mengerti apa yang mereka tertawakan. Di sela riuhan dan tepuk tangan penonton, tiba-tiba tangan Fahri memegang tanganku. Aku menoleh padanya. Ia tersenyum memandangku sendu. Ia meremasnya membuat darahku berdesir hangat. Aku menggigit bibir sendiri mencoba menahan pergolakan hati. Di sebelah Fahri yang tadi kosong, tiba-tiba kulihat sosok kembaranku lagi memandang kami dengan geram, seperti tidak suka bila kami bersama. Seketika ku balas remasan tangan Fahri, bukan karena cinta, tetapi ketakutan yang kutahan. Aku menolehkan wajah ke Inayah di samping, ia mengangkat dagu seolah bertanya. Kutolehkan lagi wajahku di samping Fahri, ingin menunjukkan pada Inayah, tapi tidak ada. Kembali Inayah menghadap depan, tidak mempedulikanku. Fahri yang tahu aku celingukan segera merapat ke tubuhku, ia merangkul bahuku dari belakang, membuatku risih. "Kamu takut apa? Kan aku ada di sini," katanya sembari mendekatkan bibirnya di telingaku. Aku sedikit menggeser menjaga jarak, ia malah terus menabrakku. "Diva, geseran sana tutur Inayah yang kupepet. Tangan Fahri semakin liar mengelus dan menyibak rambut lurusku yang sebahu. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak mau diginiin. Aku berdiri, seketika itu kedua gadis di sampingku menatap. "Mau kemana?" tanya Ria. "Pulang, aku ngantuk," celetuku kasar. Lalu mengendap-endap di antara kerumunan penonton untuk pergi. Aku tahu Fahri mengikutiku. Aku semakin terburu-buru berlari. "Diva, tunggu." Sebenarnya aku malas, tapi aku tidak mau jadi sorotan penonton. Akhirnya aku pelankan laju kakiku. Saat sudah agak jauh dari balai desa dan hilang dari pandangan orang-orang, aku mulai mensejajarkan langkahku dengan Fahri. "Aku minta maaf, Fa. Aku terlalu lancang padamu," pintanya memelas. "Iya, aku maafkan. Asal jangan diulangi lagi," kataku memutus kesal. Ia mengangguk tersenyum. "Aku antar kamu pulang ya." Aku sedikit mikir, namun membalasnya dengan anggukan saja, karena sudah malas sama dia. Lagian, bila aku pulang sendiri agak seram. Rumah nenek agak jauh dari sini, mana mungkin aku berjalan kaki. Bisa-bisa aku dibegal sama orang. Ngeri.
Aku diboncengnya dengan motor ninja merah, agak risih sebenarnya, karena terpaksa kami harus berdekatan kembali. Entah, rasa kagumku pada Fahri hilang begitu saja hanya karena perlakuannya padaku tadi. Di tengah perjalanan kami melewati rumahnya. Ia menunjukkan padaku rumah mewah dan besar lantai 2. Jelas saja rumah Pak Lurah. Aku juga tidak tahu pasti kekayaannya itu dari mana. Yang ku tahu, ia orang paling kaya di kampung ini. Rupanya jarak rumah kami tidak begitu jauh. Selang beberapa rumah, aku sudah selamat sampai di kediaman. Ku ucapkan terima kasih padanya sembari melambaikan tangan. Ia membelokkan motor perlahan. Sebenarnya aku masih menginginkannya. Melihat gayanya di atas motor dengan jaket jin biru muda dan sepatu putih itu. Apalagi rambutnya yang berponi gemas ala opa-opa Korea membuatku kembali meleleh. Lamunanku buyar tatkala motor itu menjauh, membawa boncengan sesosok gadis itu lagi. Aku terkejut. Ingin rasanya memanggil Fahri tapi ia sudah terlalu jauh. Semoga saja tidak terjadi apa-apa padanya. Pagi ini tidak biasanya Ria dan Inayah datang terlambat. Mungkin akibat semalam suntuk begadang nonton wayang. Bahkan hingga bel menggema tidak jua kutemukan batang hidung mereka. Sepi rasanya. Ku nikmati saja hari ini dengan kesendirianku. Waktu istirahat tiba tidak membuatku beranjak meninggalkan kenyamanan diri ini. Aku sudah dalam posisi nikmat tenggelam dalam kesepian. Meski kerongkongan terasa kering, rasanya aku malas berkutik. Ku selonjorkan kaki di bangku Inayah yang kosong, lalu sedikit menengadah dengan bantuan punggung kursi. Terasa nyaman sendiri. Aku terpejam. Aku tersentak kaget saat kakiku terasa dingin seperti tersentuh es. Aku berjingkat. Fahri tergelak di sana. Kaget ya, ucapnya seraya menempelkan plastik es teh di kakiku. Kuturunkan kaki dari bangku, Fahri mendudukinya. Maaf ya, ini, ia menyodorkan seplastik es teh di tangannya. Ku terima dengan mesem. Langsung ku seruput begitu saja. Dingin dan manis. Semanis cintanya padaku. Aku masih meneguk es teh dan Fahri menatapku dengan mata coklat indahnya. Aku mulai tersipu. Rasanya jantung ini hampir copot saat ia menupang wajahnya dengan tangan yang ditempelkannya pada bangku. Badannya menghadap ke arahku, lalu lebih fokus menusukkan tatapannya itu. Aku terbatuk. Ia cemas, lalu merangkul bahuku dan menepuknya pelan. Kulihat tidak ada seorang siswa pun dalam kelas. Aku mulai sedikit takut mengingat kejadian tadi malam. Aku menggeser tubuh merapat ke tembok, lalu membuang pandangan, tidak berani lagi menatapnya. Ia terlihat tersenyum nakal. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Makasih ya, semalam benar-benar indah. Tidak akan pernah kulupakan, ucapnya dengan nada merayu yang dibuat-buat. Aku memutar otak. Memang semalam aku ngapain sama dia? Hanya nonton wayang yang tidak jelas itu. Ku balas dengan anggukan kepala berharap ia segera pergi. Beruntung ia berdiri setelahnya. Saat ia berlalu, aku memandangnya sambil menyesap es teh di tangan. Ia menoleh, lalu mengerling. Aku mengangkat alis. Gila. Sore ini seperti biasa aku membantu Lek Udin di kandang. Aku ingat apa kata Inayah untuk mencari suatu benda milik Devi. Aku mendekatinya. Lek, apa sampean punya barang milik Devi? Ia menoleh saat memberi makan kambing. Ia terdiam sesaat seolah berpikir. Sebenarnya dulu ada, Neng, gelang kaki miliknya. Aku tidak tahu sekarang di mana. Padahal sudah tak simpan dalam kotak. Tapi kok ia masih hilang? Mungkin ada yang ngambil. Jawabnya seraya menata rumput di kotak kayu depan kandang. Yang ada loncengnya itu ya? Ia menoleh lagi. Kok Neng Diva bisa tahu? Aku kan sudah bilang, Lek. Dia sering datang mendatangiku. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia kembaranku kan, Lek? Lek Udin menatapku tajam. Aku tahu ia rindu. Karena melihatku sama seperti melihat Devi.
Ia mengangguk, menaruh rumput lalu duduk di bangku kecil. Dikeluarkannya bungkus rokok dari dalam saku, lalu mengambilnya satu. Ia menyulut lalu menghembuskannya ke udara. Makanya aku kalau lihat Neng Diva itu takut. Ia mengepulkan asap rokok. Takut tidak bisa menahan, tambahnya. Aku mengambil alih tugasnya. Ku jejer rumput di balok kayu depan kandang. Kepala-kepala kambing itu keluar dari celah kayu, mengunyah rumput hijau yang masih segar. Aku masih ingin tahu semuanya, Lek. Kenapa aku dipisahkan dengan saudariku sendiri? Apa salah kami? Kataku dengan nada memelas, berharap Lek Udin berbelas memberitahu. Memang ada suatu hal yang disembunyikan, karena ini menyangkut aib keluargamu. Kulihat Lek Udin masih nyaman dengan rokoknya. Aku harus tahu, Lek, apa itu? Ia menyesap sedotan terakhirnya, lalu membuang puntung rokok, lantas menginjaknya. Nanti malam ya, Neng, ikut aku, akan kuceritakan semuanya. Asal jangan sampai ketahuan nenek. Aku mengembuskan nafas lega. Semoga semua pertanyaanku akan bertemu jawabnya. Aku bersiap pergi, sesuai dengan rencana yang disusun Lek Udin. Aku berpura-pura untuk meminta tolong padanya mengantarkanku ke toko buku. Tidak lupa, aku sudah menghubungi Inayah dan Ria agar semuanya semakin jelas. Nenek masih di musola, jadi aku menunggunya. Aku tidak mau ia curiga kalau tidak pamit kepadanya. Mau kemana, Diva? Tanya Bude di atas ranjangnya saat melihatku keluar dari kamar. Aku masuk dan duduk di sebelahnya. Mau cari buku, Bude? Memang kamu tahu di mana toko buku? Diantar sama Lek Udin kok. Saat itu pula Lek Udin sudah ada di depan pintu kamar Bude Risma. Sudah siap, Neng? Kami menoleh. Aku sedikit kaget melihat penampilannya. Tidak seperti biasa. Jaket jin ala Dilan dan celana jin hitam sobek membuatnya terlihat lebih muda. Sungguh berkebalikan yang setiap harinya dengan kaos oblong kedodoran dan celana kolor. Harum maskulin parfum menambah kesan maco. Aku terkesiap. Din, kamu jangan macam-macam sama Diva ya. Jangan samain dia dengan Devi, ancam Bude seketika. Aku semakin penasaran dengan semua ini. Apa maksudnya, Bude? Bude terlihat bingung, mungkin dia keceplosan. Devi itu beda sama kamu, Diva. Dia dilahirkan tidak sempurna. Aku yang selama ini merawatnya karena ayahmu telah membuangnya. Sebelum aku sakit, setiap hari aku dan Udin yang mengurus kebutuhannya. Kepalaku semakin panas. Aku tidak tahu apa maksudnya. Lek Udin mendekati kami, memposisikan diri di ujung ranjang Bude. Mbak Risma, sama seperti saat aku menginginkan Devi, aku tidak pernah berharap Diva akan membalasku. Devi memang beda, tapi ia masih punya perasaan. Yang ia tahu selama ini aku hanyalah perawatnya saja, tidak lebih, dan aku memaklumi itu. Aku hanya melongo mendengarkan percakapan dua orang di depanku sembari terus mencerna ucapan mereka. Bahkan aku tahu bila dulu ia menyukai Fahri, anak Pak Lurah yang sering beli telur di sini. Tapi aku tidak masalah bila bertepuk sebelah tangan. Toh aku juga sadar diri. Bude terlihat menangis. Aku percaya padamu, Din. Kamu memang tidak pernah mengecewakan kami. Nenek datang saat kami dalam suasana haru. Kenapa ini kok pada ngumpul di sini? Nek, Diva tadi mau pamit ke Bude soalnya nenek belum pulang. Diva mau cari buku diantar Lek Udin. Nenek menoleh ke Lek Udin. Melihatnya dengan tatapan mengancam. Jangan lama-lama, gak usah pakai mampir-mampir, langsung pulang. Katanya tegas. Kami berdua hanya mengangguk pasrah. Di depan rumah, Inayah dan Ria datang saat kami akan bersiap. Ia sendiri membawa motor metik merah. Aku duduk sebentar di gazebo menanti Lek Udin mengambil motor. Saat Lek Udin sudah di depanku, tiba-tiba kulihat sesosok bayangan Devi di rentetan pohon bambu sebelah rumah. Ia terlihat geram. Aku tercekat, melongo memandangnya. Neng Diva, ayo.
Aku tetap diam memandangnya, membuat Leudin dan kedua sahabatku mengikuti arah pandangku. Ketiganya pun terperangah. Devi terlihat menangis saat kami menatapnya. "Neng Devi!" teriak Leudin seketika. Ia menghentikan tangisnya lalu menatap Leudin dengan seringnya tajam. Wajahnya begitu pucat dengan mata hitam melingkar tanpa pupil. Aku mendekat ke Inayah mencari perlindungan. "Saya janji, Neng, bakalan ceritain semuanya ke Neng Diva agar Neng Devi bisa segera tenang di sana." Leudin segera mendekatinya, tapi saat tinggal sepenggalan jaraknya sosok itu menghilang. Leudin terlihat mendengus lesu. "Sudah, Lek, ayo kita pergi," seru Inayah kepadanya. Ia menoleh tapi dengan pandangan mengerikan tanpa pupil. Aku beringsut mundur di belakang Inayah. Leudin mulai melangkah dengan gontai. Kakinya diseret menimbulkan suara gemeresak dari tumpukan daun kering. Diiringi dengan decitan suara gesekan bambu menambah kengerian suasana. "Diva, kamulah perebut kebahagiaanku." Suara Leudin terdengar seperti suara seorang gadis. Aku mulai gemetar. Leudin semakin mempercepat langkahnya sambil terus menyeret kaki. "Inayah," jeritku padanya. Tapi ia hanya diam menatap ke depan dengan tenang. Terburu aku melangkahkan kaki masuk ke rumah, tapi tersandung dan jatuh di depan tangga kecil pintu. Kulihat Leudin menoleh kasar ke arahku saat aku menjerit. Cepat ia membelokkan langkah. Aku memundurkan tubuh dengan lutut yang mulai berdarah. Inayah dan Ria mencoba mencegahnya, tapi ia didorong keras hingga tersungkur di tanah. Dengan tersengal, ku coba menegakkan badan untuk berdiri. Pagar kayu menjadi pegangan, tertatih aku bangkit, tetapi jarak kami semakin dekat. Tubuh bergetar tidak karuan. Saat mencoba meraih gagang pintu, kutemukan nenek dengan sapu lidi kesayangannya menatap geram ke arah Leudin. Ia terkesiap. Seperti ketakutan, menganga dan terdiam melihat nenek lalu ambruk. Inayah dan nenek segera menghambur ke Leudin. Dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh jangkung itu ke lantai depan rumah. Aku tidak bisa membantu, sebab kakiku terasa perih, hanya bisa menyaksikan dan selonjoran di depan mereka. Leudin pingsan terbaring lemas. Lalu nenek masuk ke rumah, entah mungkin untuk mengambil air. "In, kenapa tidak kamu pakai kekuatanmu seperti waktu itu? Harusnya mudah kan bagimu?" Inayah menatapku tajam lalu mulai memencet keras jempol kaki Leudin. "Kekuatanku hanya untuk arwah, bukan manusia. Aku tidak bisa mengusirnya begitu saja jika sedang merasuki manusia. Harus ada tahapnya agar tidak melukai si media." Nenek datang kembali. Dengan seember kecil air ia menciprat-cipratkan air itu ke muka Leudin. Inayah masih dengan aktivitasnya merapal bacaan yang entah apa sembari menggencet jempol kaki Leudin. Selang beberapa menit, Leudin berteriak kencang. Tubuhnya mengejang saat Inayah menghentakkan kakinya ke lantai. Nenek terlihat kaget, ia terduduk ke belakang. Leudin mulai sadar. Ia celingukan melihat sekeliling menatap kami dengan pandangan heran. "Alhamdulillah," kataku. Leudin mulai mendudukkan dirinya meringis memegang kepala. Nenek masih terlihat geram. Wajahnya memerah seperti menahan amarah. Ia melotot memandang Leudin. Aku tahu ia marah. Seperti tidak enak hati, Leudin menundukkan pandangan dari nenek, memandangku tersenyum. Degup jantung berpacu tatkala senyuman itu tersirat di mata. Rasa yang sama saat pertama kali aku memandang Fahri. Mungkinkah? Aku menggeleng dan mengalih pandang, menstabilkan getaran dalam dada. Tanpa aku sadari ada tangan terulur di hadapanku menanti untuk diraih. Aku menengadah, mencari wajah pemiliknya. Inayah tersenyum mengangguk di sana. Ia memampahku berdiri sedikit kaku karena luka di lutut yang mulai mengering. Nenek membuka pintu lebar-lebar mengisyaratkan kami untuk segera masuk. Terpincang aku melangkah dengan bantuan rangkulan Inayah. Terkaget aku saat tubuh ini diangkat tanpa permisi. Dalam sekejap,
Aku sudah dalam gendongan tubuh jangkung Leudin. Ada percikan rasa yang menyala dalam dada kala kedua binar mata kami beradu tanpa sekat. Bahkan bisa kurasakan hembusan hangat nafasnya yang menguar di wajahku. Deru suara mobil terdengar berhenti di halaman rumah. Kami menoleh. Aku masih menggelayut di dada bidang Leudin saat pintu mobil terbuka. Kutemukan Fahri bersama kedua orang tuanya di sana. Fahri menatapku kaget. Segera ia berlari kecil menghampiri kami. Ada siratan cemburu di wajahnya, tapi meluluh ketika menemukan kakiku yang berdarah. "Kamu kenapa, Fa?" Entah kenapa, aku semakin mengeratkan pegangan ke tubuh Leudin, seperti suka melihat guratan kecemburuan itu. "Pak Lurah, ada apa ini?" tanya nenek pada ayah Fahri yang mulai mendekat. Aku mengisyaratkan Leudin untuk menurunkanku, lalu terpincang merapat di samping Ria. Ia memandangi Fahri dari ujung kepala hingga kaki lalu tajam menatapku. Heran melihat Fahri berbalut baju formal, seperti akan datang ke acara kondangan. "Maaf, Nek, kami bertamu tanpa memberitahu. Boleh kami masuk?" ujar Pak Lurah dengan sopan. "Oh, iya, silakan masuk, Pak." Nenek mengacungkan jempolnya ke dalam rumah. Kami mengikuti nenek ke dalam lalu duduk melingkar di kursi tamu. Mendengar suara riuh di depan, Bude pun keluar kamar dengan menaiki kursi roda, penasaran dengan apa yang ada. Pak Lurah terlihat gelisah menatap istri dan anaknya berkali-kali. Begitupun dengan kami semua. Entah apa yang mau mereka sampaikan. Ia berdehem sebentar. "Maaf, Nek, maksud kedatangan kami ke sini mau melamar Nak Diva untuk Fahri." Jantungku berasa copot. Apa-apaan ini? Kami masih sekolah. Untuk apa? Aku juga masih ingin melanjutkan pendidikanku ke jenjang selanjutnya. Bu Lurah mendekat kepadaku, duduk di samping dan memegang tanganku. "Bukan tanpa alasan kami melamarmu mendadak. Saya juga kaget saat Fahri mengungkap semuanya." Aku mengernyit, lalu mencari mata Fahri ingin tahu kejelasan semua ini. Aku sudah bosan dengan semua teka-teki. Belum kelar masalah Devi, sekarang Fahri datang menambah rumit isi kepalaku. Fahri menunduk sebentar, menghela nafas. "Maafkan aku, Diva, tapi saat itu kita saling mau kan? Aku kesini untuk mempertanggungjawabkan semuanya." "Apa maksudmu? Tanggung jawab untuk apa?" Nenek merangkul bahuku berusaha mendinginkan. "Malam itu, Fa, apa kamu lupa? Malam saat kita menonton wayang. Setelah aku antar kamu pulang, tiba-tiba beberapa menit kemudian kamu datang ke rumah. Saat itu rumah sepi karena ayah dan ibu masih di pendopo balai desa sampai pagi. Dan kita melakukan hubungan terlarang itu dengan penuh rasa cinta. Kami semua melongo, tidak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala cepat. "Kamu gila ya? Enggak mungkin aku berbuat seperti itu." Tanya sama nenek. "Apa aku keluar rumah lagi setelah kamu antar pulang?" Sergahku berapi-api. "Nak Fahri, maaf. Saya juga masih ingat betul. Diva tidak kemana-mana lagi malam itu. Dia tidur bersama saya. Masa iya saya mengigau?" kata nenek memperjelas. Fahri berdiri menarik sesuatu di kantong depan celananya, lalu menunjukkannya pada kami. "Ini?" Fahri menunjukkan gelang kaki. "Ini buktinya." Rincingan lonceng gelang itu mengingatkanku pada sosok Devi yang kulihat ikut di boncengan Fahri malam itu. Leudin mengambil gelang kaki itu dari tangan Fahri, memandangnya sendu. "Ini gelang kaki punya Neng Devi. Jadi selama ini kamu yang sudah mengambilnya?" tanya Leudin. "Devi siapa? Gelang itu tertinggal di kamarku setelah kejadian malam itu." "Kamu jangan mengelak lagi, Diva. Buktinya sudah jelas. Kamu juga menikmatinya kan?" Refleks aku berdiri terpincang mendekat, menggamparnya keras. Tidak terima atas tuduhan yang menjijikkan itu. Ria dan Inayah menahanku, menyeretku untuk kembali duduk.
Kami semua terdiam sesaat, canggung dan bingung dengan keadaan. Pak Lurah mencoba mencairkan suasana. "Maafkan anak saya, Diva. Sekarang saya jadi bingung mau percaya sama siapa. Ini rumit. Leudin, apa benar itu gelang punya Devi? Akan kucoba untuk mengungkapnya. Kalian semua warga kampung ini sudah tahu kan kemampuan saya. Bukan bermaksud sombong, hanya ingin mau perjelas semuanya," sahut Inayah yang dibalas anggukan semua orang. Leudin segera memberi gelang itu pada Inayah. Ia memandang gelang itu, lalu menggenggamnya erat sembari menutup mata. Seketika keadaan menjadi hening. Mata kami terpusat pada Inayah. Terlihat ia menggeleng ke atas bawah, kiri kanan, sesekali mengangguk masih dengan mata terpejam. Layaknya mengikuti kata hati. Keringat mulai membasahi dahinya. Beberapa menit setelahnya matanya terbelalak. Kami terkaget. Di sampingku, Ria menggenggam tanganku erat. Karena melihat mata Inayah yang melotot tanpa pupil, ia tertawa dengan suara yang berbeda. "Fahri, aku bahagia bisa bersamamu semalaman memadu kasih," kata Inayah sambil tertawa. Semua orang saling memandang, mencerna apa yang dikatakan Inayah. "Kamu siapa?" tanya Fahri. Bude mendekati Inayah. Ia memutar ban kursi rodanya mendekat, memandang rindu gadis di depannya. "Devi, kaukah itu, Nduk?" Inayah menatap Bude. Ada guratan sedih di wajahnya membuat garis bibirnya turun. "Bude, aku sayang Bude. Sama Leudin juga. Tolong bilang nenek, jangan pukul aku lagi pakai sapu lidi itu. Sakit," rintihnya di depan Bude. Kulihat nenek menggertakkan giginya geram menahan emosi. "Apa maksud semua ini?" tanya Pak Lurah kebingungan. Inayah kembali memejam. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan semakin mengeratkan genggaman tangannya pada gelang itu, seperti sedang berusaha melawan. Luruhan keringatnya semakin deras mengucur, kami hanya mampu menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Perlahan, ia membuka mata. Lega rasanya melihat keadaan matanya yang kembali normal. Ia menghembuskan nafas berat. "Maaf, akan kubongkar semuanya." Inayah bercerita bahwa Devi adalah saudara kembarku. Ketika lahir, Devi sudah cacat di kakinya. Saat sudah mulai bisa berjalan, ia tidak normal, berjalan dengan menyeret kaki. Ditambah lagi dia mengidap autisme yang membuat ia sedikit keterbelakangan mental. Waktu itu ibuku sedang berada di puncak karirnya. Ia tidak ingin seluruh dunia tahu bahwa ia mempunyai anak yang cacat. Apalagi nenek. Ia tidak ingin reputasi menantunya hancur. Hingga mereka memutuskan untuk menyembunyikan Devi dari sorotan semua orang. Di desa ini pun hampir tidak ada orang yang tahu keberadaan Devi, karena nenek mengurungnya di gudang belakang samping kandang. Sesekali orang tuaku datang untuk menyambangi, tapi mereka tidak pernah menganggap Devi sebagai anaknya. Hanya datang untuk memberikan uang sebagai pemenuhan kebutuhan saja. Beruntung ada Bude dan Leudin yang begitu menyayangi Devi. Mereka menganggap Devi seperti anak normal pada umumnya, hingga saat Devi tumbuh remaja. Fahri yang sering beli telur ke kandang diam-diam dilirik oleh Devi melalui lubang kecil di ruangan itu. Ia kagum akan sosoknya. Acap kali ia bercerita dan berangan-angan menikah dengan Fahri kepada Bude dan Leudin. Nenek memberi gelang kaki dengan lonceng agar saat ia butuh apa-apa tinggal membunyikannya. Namun, semua itu malah membuat Devi semakin sering menggoyang-goyangkan kaki karena ia tidak ingin sendiri di sana. Hingga seringkali nenek memukulnya dengan sapu lidi yang membuat ia semakin tersiksa. Semakin lama tubuhnya semakin ringkih karena sering dipukul. Ia tertekan dan membuatnya terserang berbagai penyakit dalam. Hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dan dikubur di kebun belakang rumah agar tidak diketahui orang. "Astagfirullah, segitu tiganya ya nenek," ucap Bu Lurah tidak percaya, menggelengkan kepala. Nenek hanya bisa diam menunduk malu. Satu hal lagi,
meninggalnya orang tuamu juga disebabkan oleh Devi. Arwahnya mengikuti mereka saat pulang syuting dan menggebrak kaca depan mobil. Akibatnya ayahmu tidak bisa mengontrol setir, yang membuatnya oleng dan menabrak. Kata Inayah kepadaku, mungkin dia iri kepadamu karena kamu bisa hidup bahagia dan normal, disayangi oleh semua orang. Apalagi Fahri, orang yang pernah Devi kagumi malah jatuh cinta kepadamu. Sahut Ria menambahkan. Jadi semua sudah jelas kan? Bagaimana Diva? Apa kamu mau menerima lamaran anak saya? Pak Lurah menatapku tegas. Ku jawab pula dengan lugas. Maaf Pak, setelah tahu semua ini, saya tidak mau lagi membuat saudariku dendam padaku. Saya tidak bisa menerima. Biarkan Devi tenang di sana, tanpa membuat lagi luka untuknya. Jadi yang tidur denganku itu hanya arwah. Ini tidak masuk akal. Padahal aku berharap ini nyata. Kata Fahri diikuti lototan semua orang. Aku meliriknya dengan pandangan muak. Detik ini juga aku mulai membencinya. Dasar lelaki mesum. Pandanganku beralih pada Leudin yang berada di samping Fahri. Entah ada rasa nyaman saat menatapnya. Lelaki sederhana tanpa banyak gaya dan tentunya begitu menyayangi Devi, saudariku. Pipi terasa merona saat mata kami bertemu pandang. Senyumannya mampu meluluh lantakkan hatiku yang sedari tadi memanas. Pak Lurah berdiri, mengajak keluarganya untuk berpamit. Maafkan kehadiran kami yang memalukan ini, Nak Diva. Atas nama Fahri, sekali lagi saya minta maaf. Saya berjanji akan membuatnya lebih mengerti adab. Tuturnya sembari mengatupkan tangan. Saya yang seharusnya berterima kasih, Pak. Karena kedatangan keluarga Bapak, akhirnya semua masalah selama ini bisa terungkap. Terima kasih, ucapku seraya melirik nenek yang celingukan. Saat berpamit, Fahri menggenggam tanganku lama. Ku coba menariknya, tapi ia malah tersenyum menyeringai. Saat itu pula kulihat bayangan Devi dari dalam rumah dengan wajah yang memelas. Ku sentakkan saja dengan kasar. Ayahnya segera menyeret tubuhnya menjauh, melangkah keluar rumah dan berlalu. Setelah kejadian malam itu, seringkali kutemukan nenek melamun sendiri, bahkan terkadang ada buliran air merembes ke pipinya. Aku tahu ia menyesal, tapi mungkin sedikit gengsi untuk mengakuinya. Hampir tiap malam Devi datang menemuiku. Tidak ada lagi rasa takut padanya. Malah aku merasakan kenyamanan saat ku rasakan ia tidur di sebelahku. Demikian pula dengannya. Tidak pernah kulihat lagi wajah seram dan dendam darinya. Hanya wajah teduh dan menenangkan. Mungkin inilah yang diinginkannya, bisa berkumpul denganku dengan penuh rasa kasih sayang. Segala rayuan Fahri pun tidak pernah kuhiraukan. Bukan bermaksud sombong, tapi demi menjaga hati saudariku, Devi. Bude pun terlihat lebih sehat. Beliau bilang bahwa seringkali Devi datang menemuinya dengan wajah sumringah. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Hubunganku dengan Leudin kini jauh lebih dekat. Bahkan aku lebih suka menghabiskan waktu hari-hari bersamanya. Neng Diva, apa boleh aku ngomong sesuatu? Katanya saat kami berada di kandang memberi pakan ternak. Iya, apa? Tanyaku meliriknya, yang sedang mengaduk dedak di bawah bambu seperti biasa. Sedang aku berdiri di hadapan kandang kambing menjajar rumput. Aku tahu kita mempunyai rasa yang sama. Jangan mengelak, karena aku takut ditolak. Aku ini pemalu, Neng. Gak mungkin menyatakan cinta bila tidak diterima. Aku akan setia menunggu Neng Diva sekolah tinggi-tinggi. Gapai cita-citamu, tapi jangan campakan aku. Ungkapnya yang membuat pipiku kian merona. Aku benar-benar terpana oleh ungkapan kata cinta yang mungkin tidak ada romantis-romantisnya. Tapi itu sudah membuatku meluluh. Gaya bicaranya yang sopan dan begitu menghargaiku. Itulah yang kusuka. Tanpa perlu memegang atau mengelus seperti Fahri waktu itu. Kini aku percaya bahwa cinta yang tulus tidak diperlukan pembuktian nyata. Bukan soal fisik, materi, ataupun nafsu semata. Karena bila memang cinta, dia justru akan menjaga.
Aku hanya tersenyum menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai memanas dan merona. Aku meliriknya sekali lagi. Dan aku baru menyadari kalau wajah Leudin semakin kesini mirip sekali dengan Aryo Bayu, pemain film Indonesia dengan kulit eksotis itu. Ia berdiri mendekat ke arahku dengan tangan yang masih belepotan dedak. Aku mulai negatif thinking. Takut hal yang sama terjadi saat bersama Fahri. Tingkahku menjadi canggung. Ada yang sedang menahan malu rupanya. Ia menggodaku lalu mentoel pucuk hidungku, ada yang hangat menempel di sana. Ih, Leudin, kotor nih. Mukaku cemberut, membersihkan hidung yang terkena dedak. Hehehe, maaf ya, katanya seraya mengusapkan kembali tangannya di hidungku yang makin menambah kotor. Ia tertawa girang, aku jadi ikutan terpingkal. Kutarik tangannya lalu kutempelkan pada pipinya sendiri. Ia kaget. Kami mulai saling serang. Samar, kulihat bayangan sosok Devi di gudang sebelah kandang. Ia tersenyum di sana. Seakan ikut larut bahagia melihatku bersama Leudin. Malam ini kembali aku ingin tidur bersama nenek. Karena aku merasa bersalah telah membuatnya selalu termenung sendiri. Nek, Diva tidur di sini ya. Pintaku membuka kelambu ranjang. Ia tersenyum mengangguk. Aku mulai melangkah ke atas ranjang, merebahkan diri di sebelahnya. Ia menatapku lama, lalu perlahan mulai terisak. Maafkan nenek, Nduk. Nenek sudah salah. Tidak seharusnya kalian dipisahkan. Pandangan itu penuh haru. Kupeluk tubuh renta ini dengan penuh kasih. Samar ku dengar kemerincing lonceng mendekati ranjang. Kami menemukan Devi di depan pintu. Tersenyum mengangguk. Segera nenek menyembunyikan sapu lidi yang selalu ada di sampingnya. Aku terharu bahagia. Perlahan bayangan itu samar dan menghilang di balik kepulan asap. Devi, kini aku sudah mulai mengenalmu. Mungkin bagimu ini terlambat, tapi tidak untukku. Bahkan aku bahagia ketika tahu mempunyai saudari satu ari-ari denganku. Janganlah lagi menaruh dendam untukku. Aku berjanji akan selalu titipkan doa untukmu dan kedua orang tua kita. Bahagialah di sana.